Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Erwin Ratnawati. Dalam kesempatan ini, saya akan menyajikan video pembelajaran untuk mata pelajaran Teknik Konstruksi dan Perumahan, elemen perencanaan teknik konstruksi dan perumahan, dan subelemen perencanaan pondasi untuk fase F Kurikulum Merdeka SMK. Baik, dalam pembelajaran ini kita akan mempelajari mengenai perencanaan pondasi. Adapun pengertian pondasi adalah suatu bagian dari konstruksi bangunan yang berfungsi sebagai penopang bangunan dan meneruskan beban bangunan atas atau upper struktur ke lapisan tanah yang cukup kuat daya dukungnya. Kerusakan pondasi dapat berupa pecah atau mengalami penurunan. Kerusakan ini akan diikuti oleh kerusakan-kerusakan bagian bangunan lainnya, antara lain dinding yang retak dan miring, lantai bergelombang dan pecah, kedudukan kusen dan pintu, jendela berubah atau bergeser, sudut kemiringan tangga berubah, kemudian penurunan bangunan dan atap bangunan, terjadinya runtuhan bangunan, dan lain-lain. Juga pada proses pembuatan pondasi ada hal-hal yang sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya adalah berat bangunan yang didukungnya, kemudian jenis tanah dan daya dukungnya, bahan penyusun pondasi tersebut, alat dan tenaga kerja pembuat, lokasi dan situasi pondasi yang dibuat, serta biaya pembuatan pondasi. Kemudian, adapun perencanaan pondasi seharusnya dan sebaiknya mengikuti rekomendasi dari hasil penyelidikan tanah atau soil investigation, yaitu suatu usaha penyelidikan kedalaman lapisan tanah untuk mengetahui jenis dan kekuatan tanah tersebut. Sehingga dari soil investigation yang dilakukan akan kita peroleh data-data mengenai jenis dan kekuatan tanah serta kedalamannya, kedalaman dan muka air tanah, perkiraan penurunan atau settlement di kemudian hari, kemudian perkiraan beban maksimum yang diizinkan, serta kita dapat menentukan jenis pondasi. Namun, banyak terdapat hal-hal yang dapat mengakibatkan kerusakan pada pondasi, antara lain perubahan fungsi gedung, sehingga terjadi pembebanan yang melebihi kapasitas pondasi. Bencana alam, contohnya gempa, banjir, tanah longsor, atau getaran yang terulang. Akar pohon yang besar, kerusakan struktur tanah akibat adanya pembangunan gedung yang lebih berat di dekatnya. Usia pondasi mengakibatkan kelelahan bahan dan adanya faktor ketidakpastian dan jenis tanah yang tidak seragam bisa mengakibatkan terjadinya salah taksir dalam perencanaan serta faktor-faktor lainnya. Dalam konstruksi bangunan, kita mengenal beberapa jenis pondasi yang kita kategorikan dalam dua, yaitu jenis pondasi dangkal dan jenis pondasi dalam. Yang termasuk dalam kategori jenis pondasi dangkal atau shallow foundation adalah kedalaman dari pondasi tersebut lebih kecil atau kurang dari lebar pondasi. Dan yang termasuk dalam kategori pondasi dalam atau deep foundation adalah jika kedalaman atau D pondasi tersebut lebih besar dari lebar pondasi tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat untuk pondasi dangkal, contohnya adalah pondasi menerus atau continuous foundation. Kemudian pondasi telapak atau footplate. Yang ketiga pondasi rakit atau rough foundation. Dan yang keempat adalah pondasi cakar ayam. Dan kelima adalah pondasi sarang laba-laba. Gambar di sampingnya adalah merupakan contoh-contoh dari pondasi dangkal.
Ada pondasi lajur batu kali, ada pondasi plat menerus, juga pondasi flat foot. Kemudian yang kedua, jenis pondasi kedua adalah pondasi dalam. Yang termasuk dalam pondasi dalam adalah pondasi sumuran, pondasi tiang, dan pondasi caisson. Cukup sampai di sini untuk video pembelajaran mengenai perencanaan pondasi. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.